Pati. Yang kami hormati tim e-consulting Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, serta Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting yang kami banggakan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi keberkahan nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Zoom meeting dalam acara sosialisasi aplikasi e-consulting. Sebelumnya, perkenalkan saya Endang Parwati yang akan memandu kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, akan kita dengarkan sambutan sekaligus untuk membuka acara sosialisasi aplikasi e-consulting pada hari ini yang akan disampaikan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Pati kepada Bapak Agus Eko Wibowo SFAM APTMM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim konsulting dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, yang saya hormati perwakilan dari OPD dan kecamatan, yang saya hormati teman-teman Kasubag dan Irban, serta auditor. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam media Zoom, walaupun tidak bertatap muka. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas atau melakukan Zoom terkait penerapan e-consulting, di mana e-consulting menjawab permasalahan terkait hal-hal atau permasalahan apa saja terkait proses pelaksanaan pemerintahan, baik terkait perencanaan, pelaksanaan, maupun terkait pertanggungjawaban. Dalam pemeriksaan inspektorat, banyak ditemui temuan atau rekomendasi yang bernilai uang yang sangat besar, utamanya di pemerintahan desa. Ini nanti tugas kecamatan selaku pembinaan dan pengawasan juga, karena di tupoksi di PP 12 tahun 2017, di situ juga disebutkan bahwa kecamatan berperan aktif dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemdes. Untuk OPD itu juga banyak temuan terkait nilai uang. Tetapi e-consulting ini merupakan sebagai wujud tanggung jawab dari inspektorat untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. Era inspektorat atau APIP ini sudah berubah. Yang dulunya selalu menyalahkan atau watchdog, tetapi di era sekarang kita akan mendampingi Bapak Ibu dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. Tidak hanya menyalahkan, tapi kita juga akan sebagai mitra untuk mencapai suatu tujuan organisasi, sehingga organisasi berjalan sesuai aturan, di mana kita juga akan mengawal terkait prinsip 3E, efektif, efisien, dan ekonomis, serta akuntabilitasnya. Saya berharap dengan adanya e-consulting ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memudahkan dan mendekatkan kita, inspektorat, ke Bapak Ibu. Apabila ada suatu permasalahan, panjenengan tinggal klik aplikasi atau melalui komputer,
itu juga bisa. Melalui Android bisa, komputer itu juga bisa. Tidak harus berkonsultasi via SPPD, misalkan anggaran kita habis Pak, tapi kita juga memfasilitasi dengan aplikasi e-consulting ini. Semoga bisa menjawab permasalahan atau keluhan Bapak Ibu, di mana yang selalu inspektor senengane nyalah kewae. Tapi ini juga harus sebagai wujud kita sebagai mitra, kita berharap dengan adanya e-consulting ada keluh kesah atau permasalahan apapun, panjenengan bisa bertanya ke kita. Dan ini pun kita juga akan mendokumentasikan dan mengarsipkan terkait pertanyaan Bapak Ibu, sehingga tidak cuma asal jawab, tapi kita juga berdasarkan aturan. Dengan adanya e-consulting ini, saya berharap ke depan temuan terkait pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah, yaitu inspektorat, bisa berkurang, dan terkait pelaksanaan dari kegiatan Bapak Ibu sudah sesuai dengan tujuan organisasi, di mana pemerintah itu juga sebagai perintah Bapak Presiden, pemerintah itu wajib hadir dan kegiatan kita itu tidak muspro, tapi bermanfaat ke masyarakat. Intinya gitu Bapak Ibu. Nanti mau dimanfaatkan forum Zoom ini untuk bertanya kepada teman-teman dari inspektorat, bagaimana aplikasi ini, caranya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nanti jenengan bisa tanya. Keaktifannya panjenengan saya harapkan, karena ini juga bisa mensukseskan terkait kegiatan atau program e-consulting ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Zoom e-consulting di Inspektorat atau penerapan e-consulting di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati saya buka. Dan monggo nanti bisa tanya jawab dengan teman-teman atau narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Inspektur Daerah atas sambutan, arahan, serta berkenan untuk membuka acara sosialisasi aplikasi e-consulting pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini diharapkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah kami bagikan di chat room. Monggo Bapak Ibu bisa memulai untuk mengisi link daftar hadir yang telah kami share di chat room. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara kami lanjutkan, yaitu acara selanjutnya adalah penyampaian materi sosialisasi aplikasi e-consulting yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Bapak Agus Eko Wibowo, yang kami hormati Bapak Ibu Irfan, Auditor dan P2 UPD, serta Bapak Ibu Kasubag Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari OPD serta kecamatan di Kabupaten Pati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu dalam forum meeting dalam kegiatan sosialisasi penggunaan e-consulting di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Kami selaku tim dari e-consulting Inspektorat Daerah Kabupaten Pati akan menyampaikan cara penggunaan daripada e-consulting ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Inspektur bahwa e-consulting ini adalah sarana untuk membantu
dari Bapak Ibu di OPD apabila mengalami kesulitan dalam hal tadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan atau pengekspedisian pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset dan lain sebagainya. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu bingung harus bertanya kepada siapa atau harus menyempatkan waktu untuk hadir di inspektorat, maka dengan adanya aplikasi ini diharapkan hambatan-hambatan tersebut bisa kita atasi, sehingga peran inspektorat sebagai mitra dari Bapak Ibu di OPD nanti bisa lebih intens. Akan kami share materinya. Lanjut. Ini slide kedua. Jadi Bapak Ibu, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan serta tugas pembantuan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah sebagai APIP itu mempunyai fungsi, yaitu titik beratnya adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan keuangan kegiatan oleh organisasi pemerintah daerah. Selain itu juga untuk memastikan atau memperbaiki bahwa kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi lagi dan bisa dijadikan pelajaran bagi OPD-OPD di masa yang akan datang. Jadi teman-teman dari inspektorat ketika hadir ke dinas atau instansi Bapak Ibu itu bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan, tapi kita ingin memastikan bahwa Bapak Ibu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah itu sudah sesuai dengan aturan. Hanya itu saja. Jadi terus kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Inspektur, dalam rangka melakukan itu, kita tidak hanya datang untuk kemudian kalau dulu paradigmanya seolah-olah sebagai watchdog. Watchdog itu artinya anjing penjaga yang tugasnya hanya mencari kesalahan, tapi ke depan inspektorat juga akan berperan sebagai katalis maupun konsultan. Artinya apa? Itu akan menjadi mitra dari Bapak Ibu dalam menjawab kesulitan atau permasalahan. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang masih ragu atau tidak tahu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Nah, inspektorat akan hadir dan berperan sebagai konsultan untuk kita bersama-sama mencari solusi atau menjawab dari kesulitan-kesulitan Bapak Ibu tersebut. Nah, untuk itulah salah satu sarana yang kita gunakan adalah aplikasi e-consulting tersebut. Jadi untuk aplikasi e-consulting ini alur pelayanannya atau cara kerjanya nanti ruang lingkupnya meliputi beberapa hal, baik untuk OPD, untuk desa maupun untuk sekolahan. Selanjutnya,
lagi. Nah, jadi ini adalah ruang lingkup dari konsultasi di e-consulting. Jadi untuk OPD itu termasuk kecamatan ya ini. Itu terkait dengan pengelolaan keuangan, terkait dengan kepegawaian, terkait dengan pengelolaan aset dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau hal-hal yang lain yang berkenaan dengan objek pemeriksaan dan pengawasan kita. Selain itu untuk desa itu juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pengadministrasian SPJ, pengelolaan aset dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di SMP juga sama terkait pengelolaan keuangan BOS, pengadministrasian SPJ, pengelolaan aset dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemudian untuk step by stepnya lanjutnya dalam e-consulting itu ada beberapa tahapan yang nanti akan kita lalui. Yang pertama nanti auditi atau obrik nanti akan melakukan konsultasi. Di situ nanti bisa mengisi atau mengirimkan pertanyaannya di tahap konsultasi. Setelah itu nanti akan diverifikasi oleh admin atau petugas verifikator. Verifikasi ini tujuannya untuk memastikan bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh OPD itu memang merupakan ruang lingkup dari objek pemeriksaan. Kemudian setelah itu dinyatakan lolos atau terverifikasi, maka akan disampaikan ke tim konsultan. Tim konsultan itu nanti terdiri dari beberapa auditor maupun P2OPD. Jadi kalau itu terkait pemeriksaan atau dari sekretariat kalau itu terkait tindak lanjut atau hal-hal yang lain. Kemudian setelah jawaban tersebut disampaikan, maka akan divalidasi oleh inspektur. Setelah validasi tersebut, kemudian jawaban apabila sudah sesuai maka akan dikirim kembali ke penanya. Dalam hal ini nanti penanya bisa mendownload atau nanti ada tombol printout di aplikasi. Itu secara umum gambaran daripada aplikasi tersebut. Mohon maaf, ini sepertinya ada kendala teknis karena share screen-nya belum muncul ya. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Selanjutnya, nah untuk mengakses aplikasi e-consulting, Bapak Ibu bisa melalui beberapa jalur. Yang pertama, selanjutnya bisa melalui website inspektorat. Jadi
Bapak Ibu bisa membuka website Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, alamatnya di inspektorat.patikap.go.id. Nanti di bagian bawah itu akan ada menu e-consulting. Bapak Ibu bisa mengakses dari menu tersebut. Kemudian yang kedua, bisa diakses langsung melalui alamat website aplikasi yang ada di website. Alamatnya e-consulting slash atau garis, yaitu garis strip inspektorat.patikap.go.id. Ini kalau menggunakan desktop atau komputer. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengakses melalui Android, bisa lewat HP dengan mendownload di Play Store. Itu nama aplikasinya e-consulting, nanti dicari di Play Store. Kalau di iPhone ini belum ya, di iPhone belum ada, tapi kita baru bisa di Play Store, jadi baru bisa dibuka di HP Android. Jadi nanti bisa di-download, kemudian bisa dibuka lewat HP. Nah, itu apa namanya, alamat akses yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu mengakses, maka ini kita menggunakan tampilan yang ada di desktop ya, tapi untuk di HP kurang lebih menunya sama. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini di halaman awal, terus kemudian di situ ada menu login. Kalau kita klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti ada menu sign in, di situ ada username dan password. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? E-consulting ini kita tujukan khusus untuk auditi atau obrik, jadi tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, sehingga yang berhak mendapatkan user ID dan password itu adalah lembaganya, bukan per orang. Jadi nanti Bapak Ibu di akhir slide nanti akan kami berikan nomor kontak person, petugas admin yang nanti akan memberikan username dan password kepada Bapak Ibu. Jadi tidak bisa daftar lewat apa namanya, daftar lewat aplikasi, ini tidak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bersurat atau langsung kontak person, itu suratnya bisa dikirim lewat WA. Maksudnya ini mengkonfirmasi bahwa permintaan tersebut adalah atas nama lembaga. Jadi jenengan bersurat tapi tidak usah ngirim surat dulu seperti itu, karena ini memang kita peruntukkan untuk instansi, bukan untuk perseorangan. Walaupun nanti di instansi tersebut yang diberi apa namanya, diserai adalah perorangan, itu dipersilahkan kepada instansinya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapat user dan password, nanti bisa langsung masuk ke aplikasi ini. Untuk ketika kita sudah masuk, maka ini adalah tampilan apa namanya, dari dinas atau instansi seperti ini. Jadi di situ ada dashboard yang kita bisa melihat informasi jumlah konsultasi yang masuk ke kami, kemudian di situ ada menunya konsultasi dan ubah password. Ketika kita sudah masuk, maka selanjutnya kita mengklik konsultasi. Ya, yang langkah pertama kita klik konsultasi yang tadi di halaman selanjutnya, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik tombol buat konsultasi. Selanjutnya akan muncul halaman isian konsultasi seperti ini. Jadi di sini ada beberapa kolom yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama judul konsultasi. Judul konsultasi ini
gambaran umum terkait permasalahan yang akan Bapak Ibu tanyakan, misalnya terkait pajak atau terkait kepegawaian dan lain sebagainya. Kemudian kolom kedua itu adalah deskripsi dari pertanyaan yang Bapak Ibu konsultasikan. Itu bisa dijelaskan di situ permasalahannya. Kemudian apabila perlu dilampirkan semacam file, mungkin foto atau aturan yang terkait, ya, itu nanti bisa dimasukkan di kolom ketiga. Di situ ada tombol choose file, nanti bisa dipilih lewat situ filenya, kemudian di-upload. Nah, setelah pertanyaan Bapak Ibu sudah lengkap, ya, sudah selesai, nanti bisa dikirimkan lewat tombol kirim konsultasi. Selanjutnya, bagaimana kalau konsultasi ini sudah terkirim? Nah, nanti konsultasi yang sudah dikirim itu akan bisa Bapak Ibu pantau lewat menu, ya, di tampilan aplikasi itu ada 3. Konsultasi itu nanti bisa untuk memantau konsultasi yang kita kirim itu sudah terkirim ke aplikasi atau belum. Kemudian di situ ada lagi kolom terverifikasi. Terverifikasi ini nanti akan ada keterangan diterima apabila konsultasi yang Bapak Ibu kirimkan sudah terverifikasi dan pertanyaan itu dianggap relevan dengan ruang lingkup pemeriksaan. Kemudian kolom yang selanjutnya adalah terjawab. Jadi setelah konsultasi itu diverifikasi, kemudian dibahas oleh tim konsultan dari tim pemeriksa, maka setelah jawabannya itu dikirimkan, maka akan muncul keterangan atau status terjawab. Nah, setelah konsultasi dijawab, maka Bapak Ibu bisa melihat di kolom action, nanti akan kami perlihatkan, ya. Ini kita deskripsinya dulu. Itu akan muncul ikon printer. Jadi di ikon printer inilah nanti Bapak Ibu bisa mencetak hasil konsultasinya, mulai pertanyaan sampai dengan jawaban. Kemudian apabila konsultasi ditolak karena pertanyaan tidak relevan terkait materi pengawasan atau pemeriksaan, maka status yang ada di verifikasi akan muncul keterangan ditolak. Nah, selanjutnya kita perlihatkan contoh, ya, dari masing-masing status atau ikon-ikon tersebut. Jadi yang di atas itu status, ya, di situ ada 3 kolom, konsultasi, terverifikasi, terjawab. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek, oh, yang konsultasi saya itu posisinya sudah diterima apa belum, kemudian diterima atau ditolak, gitu, ya, terkirim atau belum, kemudian sudah dijawab apa belum. Apabila sudah dijawab, nanti akan muncul kolom printer yang di bulat itu, ya, yang di bulat. Nah, dari tombol itu nanti Bapak Ibu bisa mencetak hasil konsultasinya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum konsultasi yang Bapak Ibu sampaikan itu dijawab, ya, statusnya dijawab, kalau itu masih statusnya terkirim, maka masih ada kesempatan misalnya untuk mengedit konsultasi kita. Konsultasi panjenengan masih bisa diedit, tetapi apabila sudah terjawab atau ditolak, maka tidak bisa diedit kembali. Kemudian untuk konsultasi yang sudah terjawab, yang sudah muncul tanda printer, itu bisa disimpan. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk mendapatkan password atau pertanyaan terkait aplikasi, ada kendala dan lain sebagainya,
kami menyediakan kontak person untuk admin nanti yang bisa dihubungi. Ini namanya Mas Bima, ada nomor HP-nya, nanti bisa langsung menghubungi beliau. Nah, itu secara teori penjelasan singkat tentang aplikasi. Selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cara untuk memasuki aplikasi tersebut. Materi fokus. Jadi logout dulu. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah masuk ke alamat aplikasi e-consulting lewat desktop. Yang pertama kita login, kita tuliskan username yang diberikan oleh admin, kemudian password. Nah, ini kita sudah masuk ke dashboard atau tampilan awal dari aplikasi e-consulting. Untuk melakukan konsultasi, nanti kita tinggal klik tombol konsultasi, kemudian buat konsultasi. Di situ kita tuliskan judul, misalnya mungkin terkait konsultasi tarif pajak PBH pasal 22 misalnya nih. Ini beberapa OPD kemarin sempat konsultasi terkait itu, kemudian isi konsultasinya kita ketikkan apa yang masih menjadi kesulitan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau perlu lampiran itu bisa dilampirkan di kolom yang ketiga. Kalau tidak, maka konsultasi bisa langsung dikirim. Nah, nanti lihat konsultasi untuk mengetahui apakah konsultasi kita sudah diterima atau tidak. Nah, nanti mengeceknya kita bisa melihat di kolom atau tampilan tersebut. Kalau sudah terkirim, statusnya sudah terkirim, berarti sudah masuk di aplikasi kami. Kalau sudah terverifikasi, maka keterangannya akan diterima. Dan nanti seperti notifikasi ya ini. Kemudian apabila sudah dijawab, maka keterangannya nanti masuk terjawab. Nah, itu nanti terus kemudian kita bisa mengeprint hasil konsultasi kita. Mungkin itu gambaran singkat tentang aplikasi e-consulting. Selanjutnya mungkin ini kami berikan kesempatan ya 3 orang untuk kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilakan.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kontak person tadi yang sudah kami sediakan. Kalau saat ini belum ada pertanyaan, nanti selanjutnya bisa langsung menghubungi admin kami. Itu. Untuk materi nanti akan kami share. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukan unmute audio. Baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami kembalikan ke moderator. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin, SHMH yang telah menyampaikan materi sosialisasi aplikasi e-consulting pada hari ini. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk tetap berada di depan layar laptop ataupun desktopnya. Kita lakukan sesi foto bersama sambil mengepalkan tangan ya Bapak Ibu. Dari hitungan ketiga kita sama-sama nanti kita ambil screenshot. Monggo Bapak Ibu, kita ambil sesi foto bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya, Oke. Bagi Bapak Ibu yang videonya masih unmute bisa diaktifkan. Kita melakukan sesi foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Ini kayak macam es. Ya, Mbak Ani. Terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah tadi kegiatan pada hari ini, yaitu sosialisasi aplikasi e-consulting Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Kami ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk mengisi daftar hadir karena kami lihat ini untuk daftar hadirnya baru 32 peserta yang mengisi daftar hadir. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting, tidak terasa sampailah kita pada penghujung acara pada kegiatan sosialisasi hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.